Pemirsa, Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitasnya. Hingga hari Minggu sore sempat terjadi 2 kali gempa guguran material vulkanik hingga aktivitas kegempaan Merapi juga cukup tinggi. Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan telekonferensi video dengan ahli vulkanologi yaitu Surono. Pak Surono, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Pak Surono, berdasarkan data yang ada, seperti apa kondisi Gunung Merapi saat ini, Pak? Yang jelas sudah pantasnya Merapi itu menyandang status siaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Bahwa apakah siaga akan diikuti oleh letusan atau tidak, itu hak Merapi untuk menjawabnya, ya kan? Tetapi sampai saat sekarang ini tanda-tanda bahwa letusan itu sudah dekat tidak bisa ditentukan. Ya. Yang punya hak itu adalah Merapi, bahwa aktivitas meningkat ya, tetapi tidak semua aktivitas gunung api yang meningkat itu selalu diakhiri oleh suatu letusan. Ya kita tunggu saja, ya kan. Namun demikian sudah ada rekomendasi kan masyarakat mengungsi sekitar radius 5 km dari puncak. Artinya bahwa jika terjadi letusan masyarakat sudah selamat, jika tidak terjadi letusan masyarakat juga selamat, ya kan. Kan subjek dari mitigasi bencana letusan gunung api kan manusianya, kan bukan gunungnya, bukan ahlinya, itu aja. Ya, Pak Surono, meski belum bisa dipastikan akan terjadi letusan atau tidak, tetapi kalau kita mengandalkan teknologi yang ada, kemudian kita kaitkan dengan tanda-tanda alam yang terjadi berdasarkan pengalaman letusan sebelumnya, apakah semua ciri-ciri dan tanda-tanda itu mengarah kepada kemungkinan terjadinya letusan, Pak Surono? Begini. Ilmu dan teknologi itu hanya sebagai tool ya, tetapi hasil dari pengamatan dan warning atau peringatan dini itu, ya kan, tidak bisa meramalkan kapan dan berapa besar intensitas letusan itu akan terjadi. Yang paling mungkin adalah karena ini ada peningkatan kegiatan secara intens, baik dari kegempaannya maupun kembang kembisnya gunung-gunung itu sudah melembung dan sebagainya, maka potensi terjadi letusan itu ada. Potensi kan bisa 0 sampai 100%, ya kan? Bisa saja sekarang 60% atau mungkin sudah 95%, gitu kan? Ya, kata akhir itu ada di Merapi. Ilmu dan teknologi itu hanya bisa menjembatani apa maunya Merapi dan penafsiran dari ahli itu sendiri, kan? Bisa pas, bisa tidak, gitu kan? Ini bergantung dari kecakapan daripada para ahlinya dan kemauan Merapi itu sendiri, gitu kan? Kalau pas ketemu ya apa maunya Merapi dan tafsiran para ahli sangat luar biasa, gitu. Pak Surono, dan teknologi tidak bisa meramalkan ya kapan dan berapa besar letusan itu akan terjadi. Ya, betul, setuju Pak. Tapi kalau berdasarkan ilmu vulkanologi sendiri, Pak Surono, kondisi sampai kemudian gunung itu mengalami masa puncaknya dan kemudian akhirnya meletus. Apakah memungkinkan ketika sebuah gunung sudah mencapai masa puncak tetapi tidak terjadi letusan? Apa yang terjadi, Pak Surono? Begini, bisa saja Merapi ini kan prosesnya ini kan pembangunan kubah lava. Jadi lavanya itu menutup sebagai topi, gitu kan. Dan setelah akhir 2010 letusan saya sampaikan bahwa Merapi akan berubah karakternya, dan sekarang ini terjadi di mana gempa-gempa dalam, ya kan, tidak muncul, ya kan, adanya gempa-gempa dangkal, ya kan. Ini menguntungkan sebetulnya karena suplai energi tidak begitu besar, ya kan. Memang ada proses pertumbuhan kubah lava. Apakah kubah lava ini sering gugur sehingga energi tidak terakumulasi dengan baik, sehingga tidak mampu untuk terjadi letusan, ya kan? Atau memang akumulasi energi mencukupi untuk terjadi letusan. Saya berharap, ya kan, guguran ini terus meningkat, ya kan. Akhirnya energi rilis, dan walaupun meningkat kegiatannya, itu hanya suatu proses pembentukan kubah lava saja, impas energinya, ya kan, dengan guguran tersebut, sehingga peningkatan kegiatan ini bisa tidak terjadi letusan, ya kan. Tetapi jika memang pembentukan kubah lava ini kuat dan energi banyak tertumpuk, ya kan, terhimpun, maka besar kemungkinan bisa terjadi letusan di Merapi itu.
Ya, artinya Pak Surono berdasarkan pengalaman Anda dan dari perspektif ilmu vulkanologi, apakah lava itu yang kemudian dalam tanda petik sudah seharusnya atau sudah dianggap matang dan energinya sudah cukup, itu berarti tidak selalu harus dimuntahkan begitu ya Pak ya? Bukan, tidak selalu begitu. Nah, sekarang ini dimuntahkan tetapi menjadi tutup gitu ya, menjadi kubah. Iya. Ya, penutup saluran magma itu. Jadi keluar ya kan, bukan dalam bentuk ledakan tetapi membangun kubah. Nah, sekarang ini pembangunan kubah itu gugur terus atau labil, artinya sistemnya tetap terbuka, tidak ada akumulasi energi, maka kecil kemungkinan Merapi ya kan untuk meletus. Tetapi kalau pembentukan kubah lava ini sangat cepat dan terjadi penumpukan energi, besar kemungkinan Merapi meletus. Nah, ini di sini peran para ahli ya kan. Apakah energinya itu berlebih ya kan untuk membentuk kubah lava dan terakumulasi, atau pembentukan kubah lava kemudian labil, gugur dan energinya banyak terlepas sehingga tidak terjadi letusan. Iya, Pak Surono, ini terkait dengan energi yang dihimpun oleh lava itu. Kalau berdasarkan sejarah kan kita juga mencatat bahwa beberapa kali Merapi kemudian akhirnya meletus dengan dahsyat ya Pak Surono ya. Ya, nah, betul. hitungan waktu itu apakah memang bisa menjadi indikator bahwa energi yang terkumpul itu misalnya dalam waktu 10 tahun cukup untuk akhirnya menghasilkan letusan yang dahsyat Pak? Saya kira tidak seperti itu ya, karena Merapi setelah 2010 itu kan biasanya Merapi normalnya itu meletus periode pendek itu sekitar 2 tahun, periode panjang sekitar 4 tahun. Ya kan? Setelah tahun 2010 memang dia tidak meninggalkan kubah. Biasanya Merapi meletus itu meninggalkan kubah dan berhenti. Tetapi ini tidak. Sistem itu boleh dikatakan habis ya. Fluida, magma, gas dan sebagainya boleh katakan kosong pada tahun 2010 dihabiskan dengan letusan hebat, maka perlu pembangunan ya kan kubah dan sebagainya ya kan dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai sekarang. Jadi 2010 sampai sekarang itu Merapi bukan hanya mengumpulkan energi saja, tetapi menumpuk fluidanya karena sudah boleh dikatakan nyaris kosong waktu letusan 2010. Yeah. Jadi kerja 2 kali. Bukan hanya untuk meletus saja, tetapi dia menghimpun juga fluidanya, gitu loh. Ya. Yeah. Jadi memang perlu waktu cukup lama, gitu kan. Dan sistemnya sekarang tidak seperti sebelum tahun 2010. Bisa saja, yang saya katakan, bisa saja peningkatan aktivitas ini diikuti letusan, atau bisa saja energinya impas karena ada hembusan, ada guguran kubah lava sehingga tidak terjadi letusan. Namun, jika terjadi letusan dengan tidak adanya gempa-gempa dalam yang signifikan, maka kecil kemungkinan Merapi akan meletus seperti tahun 2010. Karena menurut saya energinya tidak sebesar itu sekarang. Iya. Ya, tidak sebesar itu. Jadi saya kira dengan pengungsian radius 5 km dari puncak Merapi itu cukuplah. Kalau dulu kan 2010 2 kalinya, 10 km. Jadi sekarang ini 5 km ya cukup ya. Artinya meletus juga dia selamat gitu kan, tidak meletus apalagi gitu kan. Betul. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau saya meyakinkan apakah ini akan terjadi letusan dalam waktu dekat ini, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Ya, artinya Pak Surono, langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan institusi terkait untuk melakukan evakuasi terhadap warga dan juga ternak radius 5 km itu sudah cukup tepat ya Pak ya? Sudah cukup tepat dan sangat cepat. Saya kira masyarakat di sekitar Merapi itu sudah sangat terlatih untuk melakukan itu. Mereka sudah harmonilah hidupnya dengan Merapi. Kita tidak bisa lagi mengajari bebek berenang lah. Mereka sudah tahu bagaimana bersahabat dengan Merapi. Iya, ini terkait dengan kearifan lokal Pak Surono. Apakah kita bisa mengukur kualitas letusan atau kualitas energi yang dihimpun oleh lava itu dari kondisi kualitas tanah di sekitar Gunung Merapi ini, Pak? Tidak. Jadi itu hanya bisa dilihat dari kegempanya. Misalnya saya dulu mengatakan sebelum letusan 2010 saya katakan ini letusannya akan lebih besar dibanding letusan sebelumnya, ya kan? Itu semua dari data, ya kan? Bahwa sekarang ada laju pertumbuhan, misalnya laju penggelembungan Merapi yang saya dengar ada 10 cm gitu kan. Itu wajar saja karena
sedang proses pembentukan kubah lava, ya kan? Sekarang yang kita amati bahwa secepat itu, secepat apa pertumbuhan itu, berapa meter kubik per hari, kemudian bagaimana energinya dan sebagainya. Semua harus dilihat, melembungnya apakah masih tetap 10 cm per hari atau berkurang, ya kan, atau stabil. Itu semua ada kaitannya gitu kan, untuk memutuskan apakah ini akan terjadi letusan atau tidak. Paling tidak ada suatu keputusan, oke, ini adalah suatu titik yang tidak akan balik lagi, artinya ini akan meletus, Raffi. Tapi saya tidak tahu entah kapan. Iya. Dengan suatu energi tertentu, ya kan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 2010. Itu bisa ditentukan. Ada suatu titik di mana dia tidak balik normal lagi. Itu harus dicapai dengan suatu pemantauan. Tetapi tidak bisa katakan apakah ini akan meletus atau tidak dan sebagainya, ya kan? Kita tidak tahu. Ya. Pak Surono, pertanyaan awam dan sederhana, Pak. Apabila energi yang dihasilkan oleh lava itu kemudian disalurkan melalui pendekatan teknologi tertentu sehingga dia tidak pernah mencapai puncak atau klimaks energi tersebut, mungkin bisa dilakukan upaya untuk membangun pembangkit listrik tenaga lava atau apapun namanya. Apakah teknologi sudah memungkinkan untuk dilakukan itu, Pak Surono? Nah, ini banyak pertanyaan. Ini pertanyaan yang bagus supaya saya bisa jawab clear gitu ya. Bahwa tidak ada yang bisa lakukan itu. Magma di Indonesia kebanyakan ini sangat kental ya kan. Untuk dilakukan pemboran mungkin keluar sudah jadi batu gitu ya. Ya. Sudah jadi batu. Paling yang bisa kita lakukan ya, kita mempunyai gunung api terbanyak di dunia, maka wajarlah ya kan panas bumi di Indonesia kira-kira 40% ya kan energi panas bumi di dunia gitu kan. Kita sudah nomor 2 memanfaatkan energi panas bumi, itu wajar saja. Tetapi kalau kita harus membor atau harus mengurangi tenaga atau energi letusan gunung api, itu tidak bisa saja. Tidak bisa. Di Kelut itu ada pemboran. Itu bukan untuk mengurangi magma dan sebagainya, tapi untuk mengurangi air di dalam danau. Sekali lagi, air di dalam danau. Supaya pada saat letusan itu maksimum air di dalam danau itu 3 juta meter kubik lah, 3 juta sampai 4 juta meter kubik. Sehingga dampak bahayanya itu bisa dikurangi. Kosong sekali tidak mungkin ya, kalau misalnya Kelut terisi air. Tetapi tidak mungkin ya gunung api itu dikurangi letusannya dengan cara dibor. Apalagi digunakan energinya. Kecuali dia mau energinya, kecuali panasnya itu untuk memanasi air dalam tanah, kemudian jadi uap, dibor menjadi uap panas bumi untuk memutar turbin, itu bisa. Baik. Baik, Pak Surono, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Sampai jumpa, Pak Surono. Terima kasih. Selamat bertugas, sukses selalu. Matur nuwun, Pak. Selamat sore. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan pakar vulkanologi Surono.